warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luwiswina Sasya dari kelas 12 IPA 6. Kali ini saya akan mewawancarai seorang pengusaha peternak ayam. Permisi, Bu. Sebelumnya saya mau bertanya nama dan umur jenengan. Nama saya Ibu Masri, terus umurnya 47 tahun. Sejak kapan jenengan merintis usaha ternak ayam ini? Sejak tahun 2004. Apa latar belakang atau alasan mengapa Anda mengembangkan usaha ini? Pada saat itu bisnis telur ayam itu, ternak ayam itu sangat menguntungkan. Sebelum berternak ayam telur, jenengan berprofesi sebagai apa? Di swasta ya, bantu orang tua, kan pada saat itu masih belum nikah langsung usaha. Awal mula jenengan pakai bibit ayam DOC. kenapa dan mengapa memilih ayam DOC? Perawatan mulai dari nol itu kan akhirnya kita bisa merawat maksimal. Kalau ngambil yang puluhan siap telur itu biasanya kalau terserang penyakit pengobatannya susah. Untuk memulai usaha itu butuh berapa modal? Per 1 ekor ayam mulai 0 sampai umur 6 bulan 70.000. Kalikan berapa yang mau dimasukkan ke kandang, apa yang diinginkan. Pada saat masih bibit, ayam itu langsung diletakkan di kandang seperti kandang baterai atau masih kandang umbaran? Kandang umbaran diasah dulu sampai umur 3 bulan baru ditaruh kandang baterai. Kira-kira ukuran kandang ayam ini berapa? 2 meter kali 30 meter. Pakan untuk ayam petelur milik Anda ini jenisnya apa? Diadu, ada ceki, ada jagung, ada katul, ada obat-obatan diadu jadi satu. Bukan pakan jadi, pakan mengadu sendiri. Biasanya pemberian pakan itu dilakukan berapa kali dalam sehari? Sehari 1 kali pada waktu pagi, Kira-kira itu pukul berapa? sekitar pukul 7 sampai selesai. Terus untuk tambahan nutrisi itu biasanya diberi apa? Diberi lewat minuman. Kadang-kadang kalau minuman, kadang-kadang kalau nggak sempat langsung diadu lewat campuran jadi satu dengan cekinya. Biasanya ayam itu mudah terserang penyakit apa, Ibu? Kalau yang sering itu kena koresa. Koresa itu kalau kita kena flu, kalau manusia flu, kalau untuk ayam koresa. Untuk koresa sendiri itu cara mengatasinya atau obat Vaksin koresa ada. Jadi ada penanggulangan setiap ada penyakit itu ada vaksin. Untuk gejala misal kalau ada ekor ayam yang terkena penyakit itu ciri-cirinya seperti apa, Bu? Ayamnya untuk kepala itu langsung warnanya biru, terus ayamnya tidur aja, terus gitu nafsu makannya tidak ada, sedikit sekali nafsu makan, nggak mau berdiri, selalu tidur di dalam kandang, selalu tidur dan nggak mau berdiri, nggak mau makan, nggak mau minum. Itu tanda-tandanya ayam. Untuk mengatasinya itu sendiri diberi obat, Ada yang disemprot, ada yang langsung disuntik, ada yang lewat minuman, macam-macam. tergantung penyakitnya, Ya, Bu. tergantung penyakitnya. Terus biasanya ini diberi untuk pencegahan penyakit, apakah diberi vaksin tertentu? Iya, setiap bulan ada vaksin pencegahan untuk kekebalan ayam itu sendiri, setiap bulan ada. Ini termasuk jenis ayam diguna ya? Iya, Sebelum dipasarkan telur itu pasti disortir, terus kan biasanya kalau pas di kandang baterai itu kan ada yang pecah. Dipasarkan di mana, Bu? kampung para tetangga ada yang beli dengan harga yang agak murah dari harga yang bagus.
sortirannya dijual. Berarti warga itu langsung ke sini untuk Membeli yang sortiran itu kan harganya lebih murah, biasanya lebih senang masyarakat. Terus untuk telur-telur yang normal yang masih bagus itu dipasarkan melalui perantara atau gimana? Iya, perantara. Untuk poultry-nya datang ke sini ngambil, itu langsung dipasarkan ke pasar-pasar pelanggan-pelanggannya masing-masing. Itu per kotak ya Bu? Per kotak. Per kotaknya itu berapa? 10 kilo. Harga sekarang 195 Per kilonya? per satu kotak. Kalau per kilo 19.500. Untuk skala panen itu dipanen berapa kali sehari? Satu kali sehari setiap sore. Dalam sehari mampu memanen berapa biji telur itu? Satu kintal 200 kilo. Satu kintal 200 kilo. Tiap kandang baterai gini apa Keseluruhan kandang saya. Apa jenengan mengambil hasil tambahan misal kalau kotoran atau ada ayam yang mati gitu? Kalau ada ayam yang mati ya kita harus segera untuk antisipasi agar tidak terjadi mati lagi. Kalau ayam yang mati langsung dikubur. Kalau untuk kotoran ada yang ngambil buat pupuk, biasanya kirimnya ke wilayah Batu, ada sendiri yang ngambil. Ibu pendapatan kotornya per bulan itu berapa? Sekitar 20 juta kalau kotor loh ya, 20 juta per 1.000 ekor ayam. Itu kalau hasil kotor belum diambil jaki, terus jagung, katul, obat-obatan, terus gaji para karyawan belum diambil semuanya, sekitar segitu. Selama ibu mengembangkan usaha ini apakah ada kendala? Ya ada kendalanya, ya ada senangnya, ya kadang gak enak, kadang ya enak. Kalau pas harga telur bagus, pasarannya bagus, itu ya labanya lumayan. Ayam yang sakit itu ya nggak sembuh-sembuh, itu ya agak lumayan pusing juga gitu. Ya enak ya enggak gitu. Kalau masa-masa kayak yang paling merugikan itu gimana? Kalau harga telur murah, terus ayam kena penyakit nggak sembuh-sembuh, itu yang paling sangat tidak berpihak pada peternak. Terus kan kalau ada telur yang harganya turun itu gimana Bu? Ya itu risiko. Harga kan kita nggak bisa ngatur, kan peternak Persatuan Ternak se-Indonesia ada yang ngatur harga. Dari kalau peternak kecil itu imbasnya kalau harga murah gini akhirnya kita yang tekor gitu, rugi. Apakah berimbas ke pakan atau yang lain? Kalau harga telur murah pakan tetap mahal, nggak bisa turun kalau pakan. Kalau nanti pakan itu harga pakan ada yang turun, itu kemungkinan ada subsidi dari pemerintah. Ayam dalam satu kelompok kandang berapa? 1.000 satu kandang itu 1.000. Untuk jumlah kandang baterainya sendiri itu berapa Bu? Kapasitasnya kandangnya keseluruhan Iya. 7 kandang berarti 7.000. Untuk luas lahannya sendiri yang buat di kandang itu berapa? 500 cm, separuhnya dari rumah ini. Lalu untuk kandang udara sendiri itu ukurannya berapa? Kandang rasalan itu 3 meter kali panjangnya 21. Pada saat pengembangan usaha ternak ayam petelur ini apa kendala yang dialami? Kendalanya kalau ayam ada yang kurang sehat, ada yang mati meninggal itu, terus telur harganya murah gitu.
Di sini Bu mempekerjakan berapa jumlah karyawan? Karyawannya 2. Itu tugasnya sendiri-sendiri atau Tugasnya sendiri-sendiri, ngambil telur, bagian kandang sendiri-sendiri. pada awal merintis usaha ini Ibu sudah mempekerjakan karyawan atau Belum, masih dikerjakan saya sama suami. mulai merintis usaha ini menggunakan berapa bibit? Masukkan 1 kandang berarti 1.000 bibit. Dari awal itu sudah ada 7 kandang gitu berarti? Enggak, Apa? satu Bertahap. bertahap. Lalu dari tahun ke tahunnya itu apakah bertambah kandang serta ayamnya gitu? Bertambah kandang dan ayam bertambah. Biaya pakan dalam satu harinya untuk keseluruhan ayam dari ayam yang kecil sampai yang besar itu Kurang lebih sekitar 3.500.000-an itu per hari. berapa tahun Bu? Kalau dikalkulasi pakan ya 1,5 ton. Itu keseluruhan 1 tahun setengah. Untuk 1,5 ton itu dibuat untuk 3 hari. Kemudian untuk biaya obat, vitamin, vaksin, dan nutrisi lainnya itu menghabiskan dana berapa Bu? Kalau obat dan vaksin atau nutrisi itu enggak setiap hari dikasih. Kalau untuk obat, kalau ayamnya yang sedang sakit aja. Terus kalau untuk vitamin, nutrisi itu setiap 1 bulan dikasih 2 kali. Untuk pasokan air minum itu menggunakan air PDAM yang ditampung atau langsung? Air PDAM langsung dari meteran langsung ke peralon kandang-kandang langsung mengalir. Pada saat kandang sudah dalam keadaan kosong itu dilakukan pembersihan atau Iya, harus disterilisasi dulu. Nanti kalau mau masukkan lagi kandang sudah bersih dari kuman-kuman. sarana dan peralatan untuk budidaya unggas petelur itu apa saja? Sarananya ya ada kandangnya, ada baterainya, ada ayamnya tentunya, terus pakan-pakan memadai semua. Itu sarana-sarana peralatannya, peralatan untuk perkembangan ayam. Untuk kandang yang asahan itu sendiri diletakkan di mana? Ini sebelahnya kandang baterai yang besar, jadi bersebelahan antara kandang ayam kecil sama kandang yang besar bersebelahan. Itu ayam yang kecil itu yang baru Ya, yang baru itu ditaruh di kandang asahan berapa lama? 0 sampai 3 bulan ditaruh di lasang. Terus untuk 3 bulan sampai bertelur sampai mau akhir di kandang besar. Untuk pakannya sendiri yang kecil itu apakah beda? Aja pakan bubiran. Untuk yang kecil dikasih bubiran, untuk yang besar langsung dikasih ceki konsentrat diadu sama jagung, patul sama obat-obatan. Untuk kalau yang kecil yang DOC itu untuk pemberian vaksin sendiri itu bagaimana Bu? Kalau yang kecil umur 0 sampai 1 bulan itu setiap 4 hari sekali dikasih vaksin dengan beda-beda jenis dan namanya. Terus untuk 1 bulan sampai usia 3 bulan setiap 1 minggu kasihnya vaksin. Lewat minuman atau disuntik? Ada yang ditetes ke mata, ada yang ditetes ke mulut. Terus untuk 1 bulan sampai 3 bulan lewat suntikan injeksi. Untuk kegiatan panen Ibu menggunakan peralatan apa saja? Alatnya tray buat memanen di kandang itu telurnya ditaruh di tray, nanti dibawa ke gudang. Habis dari gudang nanti ditimbangi 10 kiloan ditaruh di kotak-kotak. Pada saat kegiatan menyapu telur kan pasti ada yang dibersihkan ya punya telurnya. Lalu itu Ibu menggunakan alat apa untuk membersihkan? Untuk membersihkan telur kalau ada yang kena kotoran itu dikasih dibersihkan pakai silet liter itu, pakai itu biar tidak kena kotorannya ayam. Pada saat awal-awal pendirian usaha ini bagaimana Ibu memperkenalkan produk hasil usaha Ibu kepada masyarakat atau pembeli? Untuk
Para pembeli rata-rata kesini semua, soalnya kan kebanyakan sudah tahu tempatnya, peternaknya kan ngumpul di wilayah sini, jadi kebanyakan datang ke sini nggak usah harus memasarkan. Kalau untuk yang ayam after itu sendiri, Ayam after pun kita tinggal telepon langsung diambil. Kalau harganya antara pembeli dan penjualnya oke, langsung diambil, nggak usah pemasaran. pengambilannya itu berapa kali sehari? Kalau after itu tergantung muatan mobilnya dan uangnya tentunya. Biasanya satu kali pengambilan 300 ayam sampai 500 ayam. Untuk yang telurnya itu, Untuk telur kalau di saya itu setiap harinya 1 kintal 500 kilo, jadi 1,5 kintal itu untuk pengambilannya 2 hari sekali atau 3 hari sekali poultry-nya datang diambil. Kita nggak usah mencarikan, langsung diambil untuk poultry-nya. terus pada awal pengembangan usaha, ibu itu memilih lokasi yang di sini atau yang lain? Iya, memilih lokasi di sini tentunya di sini kan rata-rata pengusahanya ternak ayam telur, jadi ngumpul jadi satu biar untuk masyarakat polusi udaranya itu tidak mengganggu. Kalau kan ayam itu kan butuh tempat yang tenang ya, Bu, ya? Iya. Supaya nggak mengganggu. Kalau misalnya ayamnya stres itu apakah berpengaruh? Berpengaruh Kondisi telurnya? produksi telurnya pasti turun kalau ayamnya kondisi stres, itu sangat-sangat berpengaruh pada produksi. Bisa tidak bertelur sama sekali gitu? Iya, kalau tidak bertelur ya enggak, paling ya ayamnya agak nggak mau makan gitu, terus kondisinya agak menurun, kurang sehat begitu. Jadi apa namanya, berdampak pada kesehatan ayam itu. Iya, betul sekali. Ini adalah ayam briguna yang diletakkan di kandang baterai. Yang bagian atas itu ada pakannya, terus yang bagian bawah itu ada tempat untuk menaruh telurnya. Jadi dengan menggunakan kandang baterai, telur itu bisa tertampung sendiri, terdapat wadah di bawahnya, di bawah pakan seperti ini langsung. Jadi telur tidak mudah pecah dan tidak mudah terserang bakteri. Kandang baterai ini bisa menampung banyak ayam sekaligus. Jadi ini sangat menguntungkan bagi peternak ayam. Seperti ini tampak luar dari kandang ayam baterai. Seperti ini. Dan di sana masih banyak lagi kandang baterai yang lainnya. Sekian, terima kasih Bu atas waktunya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.